Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 dan kami berasal dari kelas 9E. Kami beranggotakan saya sendiri, Muhammad Torik Bagaskoro, dan teman saya Fadliza Kajiri Fayanto. Hari ini kami akan presentasikan karya kami yang berjudul Tesla Coil, Motor menghantarkan Listrik, listrik tanpa kabel. Tapi jadi apa Mantap. yang akan kita presentasikan hari ini? Atau apa sih yang akan kita bahas hari ini? Yang bakal kita bahas kali ini adalah yang pertama, pendahuluan, Sudah ada pembahasan. dan terakhir adalah penutup. Mantap. Mantap, pendahuluan. Nah, latar belakangnya nih, Rik. Latar belakang, dunia yang kita tinggali sekarang bisa disebut sebagai dunia di mana era digitalisasi, di mana kita pasti akan bergantung kepada teknologi-teknologi canggih atau alat-alat canggih. Nah, teknologi ini pasti butuh alat pembantu. Salah satunya adalah kabel. Kabel apa sih, Rik? Kabel yang dimaksud adalah kabel listrik, di mana kabel listrik digunakan untuk menghantarkan energi listrik kepada teknologi tersebut, sehingga teknologi tersebut dapat berfungsi dengan baik. Namun tetap saja pasti ada masalah yang ditimbulkan oleh kabel-kabel listrik tersebut. Bisa. Nah, contohnya tuh kita bisa lihat di lingkungan kita sendiri. Di tiang listrik itu kabel meniup-liup nggak jelas dan Hmm, masa pemadatan ya, dan juga kabel listrik kalau putus wah wassalam di bah kalian. bahaya banget nih. Apakah ada solusinya sih, Rik? Ada Tenang nggak? aja, semua masalah sih pastilah ada solusinya. Jika kita lihat beberapa tahun sebelum ini, maka kita akan menemukan seorang penemu bernama Nikola Tesla, di mana ia menemukan sebuah alat yang dapat menghantarkan energi listrik tanpa kabel yang ia sebut sebagai Tesla Coil. Mantap. Mantap. Nah, rumusan masalahnya, Rik. Rumusan masalahnya pertama, apakah Tesla Coil yang kami rancang dapat berfungsi dengan baik? Kedua, apa saja barang yang berfungsi dengan bantuan dari Tesla Coil? Ketiga, apakah penggunaan Tesla Coil dapat kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Lalu tujuan dari topik kita kali ini apa sih, Ji? Buat tujuannya itu untuk mengetahui berapa listrik dialirkan tanpa menggunakan kabel, lalu mengetahui barang apa saja yang bisa berfungsi dengan Tesla Coil dan juga yang terakhir untuk mengetahui apakah itu dapat dilakukan di kehidupan sehari-hari. Mm-mm. Nah, untuk metode penelitiannya, kita melakukan dengan metode eksperimen. Jadi, kita harus merancang Tesla coil-nya dulu, lalu Maka jika sudah dirancang, kami akan mencoba apakah Tesla Coil yang kami buat dapat berfungsi dengan baik dengan cara mendekatkan barang elektronik ke Tesla Coil. Contohnya adalah lampu bohlam. Sejarah singkat dari Tesla Coil apa sih, Ji? Tesla coil itu merupakan sebuah alat rangkaian transformator tenaga listrik yang dirancang oleh seorang penemu bernama Nikola Tesla pada tahun 1891. Nah, tujuan sebagai upaya untuk menemukan dan mengembangkan teknologi motor listrik tanpa kabel. Itu, Rik. Menarik juga pembahasan. Oke, Mas, kesempatan kita bakal bahas nih. Alat dan bahannya apa sih, Rik? Nah, bahan yang bakal kita gunakan dalam percobaan kali ini adalah pertama, pipa, kedua, baterai, ketiga, kabel instalasi listrik, keempat, kawat tembaga 0,5 mm, kelima, housing baterai, keenam, high voltage generator, ketujuh, kardus satu triplex, delapan, switch, kesembilan, lampu, 10 paku, dan terakhir adalah tutup botol. Nah, kalau alat itu ada bor, jam tembak, solder, dan juga amplas dan timah solder. Hmm, bagus juga. Nah, langkah-langkahnya, Dik, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita akan memotong pipa sepanjang 12 cm saja. Nah, lalu di setiap ujungnya harus kita bor. Lalu, Dik, Hmm. apa yang harus kita Nah, jika sudah dibor, maka kita akan menggulungkan kawat-kawat tembaga tersebut sepanjang pipa tersebut. harus rapi dan fokus ya pasti. Pasti. Lanjut, Dik. Nah, jika sudah, maka kita akan menggulung kabel instalasi listrik menjadi sekitar 3 gulungan atau 2 gulungan. Dan jika sudah, maka kita akan memasukkan salah satu ujung dari kabel instalasi listrik ke dalam sebuah tutup botol yang sudah dilubangin. Di sisi lain ke portal kita harus memasukkan paku dan juga kita harus memposisikan bahan-bahan yang sudah kita siapkan tadi sesuai dengan tempatnya. Nah, lanjut nomor 4. Nomor 4, kita akan menyatukan kabel dari high voltage generator, kawat tembaga, dan kabel instalasi listrik menjadi satu dengan bantuan dari timah solder dan solder. Mantap. Oke. Selanjutnya jadi kita harus menyambungkan regulator ke switch dan housing baterai. Nah, kalau dari itu gimana, Rik?
Nah, kalau sudah selesai semuanya, maka kita harus coba dong. Kita akan memasang 2 buah baterai yang masih baru ke dalam housing baterai. Dan jika sudah, mari kita nyalakan. Kalau gagal, pastinya kita harus coba lagi ya. Nggak boleh menyerah. Betul, jangan, jangan menyerah. Nah, tadi adalah hasil di mana sesuatu yang kita rancang atau kita buat dapat menyalakan lampu jika dinyalakan. Jangan senang dulu, Rik. Walaupun gitu, jangkauannya masih rendah dan daya jangkau masih rendah. Ini kita lanjut kesimpulan aja. Kesimpulannya adalah percobaan kami dapat dibilang berhasil, namun daya yang dihasilkan masih sedikit, hanya dapat menyalakan bola lampu. Dan juga ini masih banyak kekurangan ya. Dan juga dari percobaan ini kami bisa berpikir dan menyimpulkan bahwa teknologi magnetic tanpa kabel itu masih jauh dari kata sempurna karena masih banyak kekurangan dan juga kelebihannya. Dan juga kami berharap dari percobaan ini dapat menginspirasi kami sendiri dan teman-teman untuk menemukan mengembangkan penemuan-penemuan menakjubkan di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Tarik nih, kita ada saran nih kayaknya nih. Tolong jelasin. Nah, buat para penonton yang ingin mencoba percobaan kami kali ini adalah kami punya saran nih. Yang pertama, gulung tembaga harus rapat dan rapih. Terus perhatian orang tua sangat penting. Ini bakal berhubungan dengan nomor 3 nih. Nah, seperti nomor 2, waspada juga perlu, sangat perlu, apalagi waspada yang sangat tinggi. Karena kita akan menggunakan alat seperti solder dan bor. Jika Kalau meleset kalian sudah sedikit saja, wah, wassalam. salam, oke. Sabar dan Wassalam. fokus harus harus sangat penting lah ya. Kalau nggak fokus nggak sabar, aduh, amburadul kalian kerjanya. Sangat amburadul, bahaya. Wah, di akhir presentasi saja nih. Jadi Iya, sekian dari kurang lebih ya mohon maaf. Semoga presentasi dari kami dapat bermanfaat bagi para penonton sekalian. Itu saja. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.